Beratku lemot. Oke, jadi tadi kita udah sampai sini ya. Halo? Iya, iya Pak. Iya, Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Kita sudah sampai tadi G observe adalah G hasil pengukuran di lapangan dikurangi dengan G teoritis. G teoritis adalah dari persamaan ini tadi ya. Oke, sedangkan G observe itu harus dikoreksi dengan beberapa koreksi itu. Jadi ada kalibrasi, konversi skala, drift correction, tidal, free air, dan terrain. Nah, masing-masing koreksi Anda bisa baca nanti sendiri. Kemudian kira-kira nanti sebentar, hasilnya adalah seperti ini. Oke, itu adalah hasil plotting nilai percepatan gravitasi. Delta G tadi. Kalau saya perbesar, Anda bisa lihat di situ. Ya. Jadi Anda bisa plotkan nilai delta G tadi lintang terhadap bujur. Karena kan Anda punya nilai delta G di setiap titik kan ya. Ya, Pak. Ada yang ditanyakan dulu sebenarnya. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Jadi kalau Anda Belum, Pak. sudah dapatkan nilai delta G tadi, ya kan? Anda plotkan lintang terhadap bujur, itu adalah nilai namanya complete Bogey anomaly. Ya. Kemudian dari situ Anda sudah bisa melakukan interpretasi sebenarnya, tapi secara kualitatif. Karena hanya dari gambar saja, Anda nggak bisa menentukan dari angka-angka. Nah, kalau untuk mendapatkan interpretasi kuantitatif, itu Anda harus melakukan yang namanya inversi. Ya. Jadi, complete Bogey anomali tadi ini Anda pisahkan dulu antara anomali lokal dengan anomali regional. Paham dulu sampai sini? Ya, Pak. Jadi yang complete Bogey anomali tadi, nilai secara keseluruhan dipisahkan menjadi anomali lokal dan anomali regional. Ya. Metodenya bisa macam-macam. Anda bisa pakai moving average, smoothing, Griffin, TSA, dan macam-macam yang lainnya. Nanti Anda bisa baca di textbook-nya gitu ya. Setelah itu kita bikin namanya slicing gitu ya. Jadi kita ambil satu garis yang menghubungkan antara klosur dengan klosur. Klosur itu yang bentuknya tertutup kayak gini. Jadi dia nggak buka. Ya. Oh iya, Pak. Slicingnya bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, kalau Anda sudah ambil slicing seperti ini,
pada intinya kan Anda bisa mencari nilai delta G sepanjang garis ini kan ya? Iya, Pak. Oke, baru nanti, oke, tadi kelupaan bahwa Anda ngeplotnya tadi pakai server yang ini. Jadi Iya, Pak. Anda ngeplot pakai server, kemudian untuk pemisahan anomalinya Anda pakai yang namanya MacPic. Oh iya, Pak. Setelah itu Anda masukkan untuk inversinya pakai Graph2DC. Sampai sini ada komentar? Belum, Pak. Oke. Jadi ada 3 software yang Anda gunakan. Yang pertama server untuk ngeplot complete bogey anomali. Kemudian untuk memisahkan anomali tadi Anda menggunakan MacPic. Kemudian untuk inversinya Anda menggunakan Graph2DC. Ya. Nah, inversinya itu kira-kira seperti ini. Jadi kalau saya perbesar, nah di situ kan ada 2 nilai. Ada yang titik-titik, ada yang garis lurus kan. Anda bisa lihat itu? Ya, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi yang titik-titik itu adalah nilai delta G observe, pengukuran. Sedangkan yang garis lurus itu nilai delta G yang predicted atau hasil perhitungan. Nah, kalau Anda tanpa melakukan apa-apa, nanti yang muncul hanya satu, yang titik-titik saja. Yang titik-titik itu dari slicing tadi, angka yang slicing tadi ini tadi. Ya. Jadi yang slicing ini tadi nilainya akan diplot jadi titik-titik ini. Sedangkan kalau Anda memberikan nilai anomali densitas, dia akan muncul yang garis lurus ini. Nah, yang garis lurus ini. Jadi kalau Anda merubah nilai densitas untuk yang biru atau yang kuning ini, nanti yang garis lurus akan berubah. Nah, tujuan kita adalah nge-match-kan antara garis lurus ini dengan titik-titik ini. Kalau Anda lihat kan di sini errornya kecil ya. 2,8. Dan di situ terlihat memang yang garis lurus dengan yang titik-titik itu berimped. Ya. Ini interpretasi secara sederhana. Kalau yang agak rumit, Anda bisa jadi kira-kira seperti ini. Jadi warna-warni di situ menunjukkan nilai densitasnya ya. Kalau yang titik-titik itu kurva observe-nya, datanya. Kalau yang garis lurus adalah predicted-nya. Jadi output dari metode gravitasi nanti kira-kira seperti ini. Jadi kalau Anda lihat di situ, Anda bisa katakan bahwa di situ ada sekian batuan dengan nilai densitas sekian pada kedalaman sekian gitu.
Ada yang dikomentari dulu barangkali sampai sini. Oh iya Pak, izin bertanya. Oke, sebentar. Tadi untuk yang simple kan itu ada closure ya Pak. Sebenarnya closure itu menunjukkan apanya sih Pak? Tadi kan ada beberapa garis yang Oke, ya, jadi closure itu ya, closure itu kan yang bentuknya tertutup gitu ya. Jadi itu adalah nilai percepatan gravitasi. Ini kan nilai percepatan gravitasi tadi kan. Jadi kalau kita sudah pisahkan menjadi dua seperti ini, ada regional dan lokal. Oke. Nah, closure itu yang bentuknya sempurna, jadi yang tidak terbuka. Karena kalau terbuka nanti di graf 2D-nya ini akan jelek, dia akan lurus saja gitu tanpa ada fluktuasinya. Tapi kalau Anda ngambil yang bentuknya utuh, bulat gitu, nanti di graf 2D-nya akan ada fluktuasi naik turun seperti ini. Jadi dia akan naik, kemudian turun, naik, turun lagi. Jadi kalau Anda lihat di sini, misalkan saya ambil closure-nya yang ini, ya kan? Kalau saya ambil dari sini ke sini, ini kan besar, nilai yang merah ini kan besar ini. Jadi besar ke kecil, kecil ke besar lagi gitu. Jadi ada fluktuasi. Tapi kalau Anda ngambilnya tidak di closure sembarang, misalkan garis ini, slicing-nya ini, nanti nilainya kan hanya datar saja. Nanti di interpretasinya sini, dia hanya akan flat gini saja. Tidak ada fluktuasi naik turun. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Untuk mau bertanya Pak? Belum. Sebentar. Untuk closure-nya tadi itu Mas siapa yang bertanya? Alif Pak. Mas Alif, oke Mas Alif. Untuk closure-nya itu kan yang tertutup Pak ya. Jadi kan kalau misalnya di gambar ini Pak tadi itu ada beberapa closure yang ada itu kita ngambilnya bebas ya Pak? Anda bebas saja ngambilnya. Closure-nya bebas, slicing-nya bebas, yang penting menghubungkan antar closure. Bisa satu, bisa lebih dari satu. Kalau Anda ngambil lebih dari satu, nanti di inversinya juga Anda punya lebih dari satu. Ya. Contoh realnya kira-kira seperti ini. Oke, jadi ini adalah nilai complete Booki anomali tadi, ya kan? Kemudian slicing-nya dia ngambilnya ini. Bukan dari sini ke sini sebenarnya. Tapi yang penting kalau ini kan Anda bisa lihat bahwa dia dari kecil ke besar, kemudian ke kecil lagi, ya kan ya? Makanya di sininya dia juga akan gitu. Nah. Jadi ada fluktuasi. Yang penting ada fluktuasi itu. Nggak penting closure. Nah, kalau Anda lihat di sini,
memang nggak kelihatan jelas ya itu. Anda bisa lihat switch-nya 0,4. Ya, artinya kan kecil sekali itu. Sudah bagus kalau Anda lihat yang titik memang sudah, anggap aja sudah berimpit dengan yang garis lurus ya. Jadi data observe kita sudah match dengan data predicted kita. Nah, yang warna-warni di bawah ini menunjukkan lapisan. Jadi kalau Anda lihat di situ ada nilainya. Ya. Nilainya 0,0 itu berarti dia mempunyai variasi terhadap densitas rata-rata. Jadi kalau yang merah misalkan 0,05 tinggal ditambahkan dengan densitas rata-ratanya yang diambil berapa? Kalau di daerah situ misalkan 2,67 ya tinggal ditambah dengan 0,05. Kalau yang biru tinggal dikurangi dengan 0,08. Begitu seterusnya. Jadi outputnya nanti kira-kira seperti ini untuk metode gravitasi. Kita tahu ada lapisan bawah permukaan, densitasnya berapa, ketebalannya berapa, kedalamannya berapa gitu. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan barangkali sampai sini? Belum, Mbak. Yang mana yang bingung? Yang mana? Ada yang mau dikomentari yang masih bingung tadi? Halo? Oh iya Pak. Yang saya tadi dengar ada yang masih bingung katanya. Yang bingung siapa? Dan yang mana yang masih bingungnya itu? Belum. Oke, jadi mungkin Anda bisa melaksanakan saran saya tadi. Nanti Anda bisa baca materinya di My Classroom, kemudian Anda pahami. Kalau ada yang belum paham, Anda bisa tanyakan. Anda bisa pakai media My Classroom, bisa pakai media WA, atau nanti kalau Anda ingin ngobrol langsung dengan saya person to person, nanti bisa kita pakai Zoom atau yang lainnya gitu. Ya. Baik, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke. Siap, Pak. Siap. Baik, Pak. Oke, jadi untuk sementara saya kira cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita ITS online ya. Soalnya saya upload di My ITS Classroom. Jamnya sama dengan jam kuliah. Anda bisa melihat semua pengumuman di announcement di My Classroom ITS ya. Jadi saya tidak ingin ada usulan kecuali yang memang benar-benar ada urgensinya gitu ya. Anda bisa upload jawabannya di My Classroom sebisa mungkin 1 file. Kalau tidak bisa, saya beri kelonggaran sampai 4 file. Tipenya bisa PDF, bisa Word, bisa JPEG. Ya. Nanti saya akan
konfirmasi nilainya ke masing-masing Anda di My ITS Classroom juga. Jadi nanti Anda bisa melihat Baik, nilai Pak. masing-masing di situ. Ya. Baik. Oke. Iya, Pak. Kalau tidak ada, jaga kesehatan. Itu yang paling penting. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Terima kasih.